Saya percaya. Kuasa darahnya menghapus isi dosa dunia ini. Amin. Kuasa darahnya menghapus isi dosa. Dosa itu paling susah dihapus. Saya kasih contoh supaya mudah. Saya orang Palembang. Masa kecil saya di Palembang. Sampai SD. SR dulu. Ya, setelah tamat SR saya dibawa pindah oleh orang tua saya. Maklum, anak kolong sering pindah-pindah. Saudara ya. Jadi waktu di Palembang, kumpul masih keluarga besar. Kalau bulan puasa, dulu itu 1 bulan penuh tidak sekolah. Kenakalan saya meningkat. Belum lagi nenek saya bilang, sementara bulan puasa, setan dirantai. Berarti kalau aku jalan malam tidak takut setan. Saudara ya, sudah senang sekali saya. Saudara. Dan kalau bulan puasa itu kenapa dulu ya, selalu berbarengan dengan musim buah-buahan. Selalu musim buah-buahan. Ya, di Palembang saya senang sekali. Nah, tetangga saya tidak jauh dari rumah, agak beberapa rumah di sana punya kebun. Ya, kebun. Dan itu rambutannya sedang berbuah. Rambutan yang sedang berbuah di pohon rambutan, daya tariknya tinggi. Saudara, tambah lagi puasa, lebih tinggi lagi saudara. Membayangkan itu rambutan. Jadi siangnya kami lihat ya dengan teman-teman, malamnya kita bilang kita operasi. Di mana orang tidak tidur? Setelah sembahyang tarawih pasti dia tidur karena capek. Kita operasi. Waktu kami berunding seperti itu, dalam hati saya sudah ada suara yang melarang. Indek, pesan. Karena pesan ini haram, ini halal, ini boleh, ini tidak boleh, ini patut dan ini tidak layak. Itu selalu ada dalam moral setiap manusia. Pesan itu ada. Jangan, itu indek. Jadi suara hati itu mengingatkan. Indek, pesan. Pesan, jangan, suara hati. Dalam bahasa Alkitab, sunaidesis. Suara hati. Sunaidesis, suara hati. Dia pesan, jangan. Tapi daya tarik rambutan lebih menarik dari jangan. Saya lawan suara hati saya. Tetap berunding dengan teman. Ya, tetap berunding. Mulai kita operasi. Dan saya paling berani karena paling nakal. Ya, jadi saya naik pohon itu dan teman nunggu di bawah. Saudara, jadi waktu saya naik, suara itu makin kencang. Jangan terus. Enggak peduli saya. Ya, rambutan, jangan, rambutan. Pokoknya itu pertarungan, saudara. Pertarungan antara jangan dengan rambutan. Tapi ternyata indek kalah. Suara hati dikalahkan oleh nafsu saya sendiri. Tidak dikalahkan orang lain. Hati-hati. Hidup kita itu tidak ditaklukkan oleh orang lain. Ditaklukkan oleh diri kita sendiri. Makanya jangan nyalain orang lain. Setan mana? Sudah dirinya sendiri. Saudara jangan nyalain orang lain ya. Kalau saudara kita lihat di situ. Lalu tetap naik. Pada waktu naik, suaranya makin keras. Jangan. Maklum pesan orang tua zaman dulu. Melekat sekali. Tapi tetap saya pegang itu rambutan. Waktu saya pegang, suara itu berkata, jangan. Sambil dia bilang jangan, sambil saya petik. Begitu petik, langsung bukan indek, langsung yudek, pindek, langsung pindek. Suara menuntut saya, pindek menuntut saya, pencuri. Dari kata jangan menjadi pencuri, sudah mulai menuduh di hati saya, pencuri. Wah, makin dia bilang pencuri, makin sekalian tanggung, sudah mandi kepalang basah. Itu hidup kita. Kita selalu punya peribahasa, sudah mandi kepalang basah. Mestinya sudah mandi kering dong. Ini basah-basahan melulu, saudara ya. Sudah. Dan saya turunkan itu rambutan, sepi di bawah. Ternyata si Waiem ini yang punya, ada di bawah. Kenapa dia tidak tidur? Ya maklum, mungkin wanita kan ada waktunya tidak boleh puasa. Ya saya tidak tahu karena tidak ada pertimbangan seperti itu, saudara. Waduh, ternyata dia, saya turun, kayaknya tidak nginjek lagi pohon. Waduh, sejak hari itu saya sudah kena penghakiman sebagai orang bersalah. Yudek.
Yudek dan Finek. Sorry, jadi Indek, Yudek, Finek. Jadi sudah terhakimi, tercap. Sejak hari itu tidak berani lagi lewat rumah Waiem. Sudah terhakimi. Sudah terbatas. Tidak ada lagi kebebasan. Tidak ada lagi kebebasan. Kita perlu bebas kan? Sebelum melakukan itu saya bebas ketemu dia. Waiem, hai. Sekarang nggak bisa lagi. Baru saya ketemu. Ya, kalau dia jalan sana, saya sudah ketahuan, saya lewat sana. Sudah tidak bebas lagi. Harus muter lagi jalan sana. Sudah terhakimi. Ya, dia tidak berani bilang apa-apa. Karena bapakku lebih terpandang daripada dia. Ya sudah, saudara ya. Tapi walaupun terpandang segala macam, hati ini terhakimi nggak bisa. Dia mengadili kita sendiri. Waiem tidak pernah berkata apa-apa. Pendek cerita, saya ke Bandung dan sebagainya, pindah dan sebagainya, sekolah-sekolah. Akhirnya jadi pendeta. Sudah jadi pendeta, saya pulang ke kampung saya di Palembang. Ketemu keluarga, sudah mulai damai. Tadinya tidak damai, sudah jadi damai. Proses lah pokoknya. Jadi damai, saya sudah mulai diterima, dan saya situ. Tiba-tiba dia bilang, ada suara. Saya dengar Cek Mas ada pulang ya. Nama kecil saya Cek Mas. Saya dengar Cek Mas pulang ya. Suara Waiem. Langsung saya rambutan. Sudah jadi pendeta. Rambutannya tidak hilang, saudara. Oh, memang susah sekali menghilangkan beban dosa dalam diri kita. Sekali lancung ke ujian seumur hidup orang tidak percaya. Sulit sekali. Cukup dia ketemu. Oh, karena saya pikir sudah sama-sama besar kan saya. Dan mungkin dia lupa. Dia mungkin lupa. Tapi saya tidak lupa, saudara. Dia lihat gini. Oh, Cek Mas. Saya dengar sudah jadi pendeta ya. Wah, geleng-geleng. Bukan saya bangga. Rambutan. Tidak sangka si pencuri bisa jadi pendeta. Dia tidak ngomong gitu. Tapi aku ngomong sendiri di hati. Siapa yang bisa mengubah? Kalau bukan firman. Yesus itu datang ke kita. Dia mengangkut isi dosa kita semuanya. Amin. Dosamu sudah diampuni termasuk rambutan Waiem. Amin, saudara. Saudara ingin bebas? Ada lagu bagus sekali. Ya, no more sickness, no more weakness, no more poverty. I'm free. Oh, tidak ada sakit penyakit, tidak ada kelemahan, tidak ada kemiskinan lagi. Karena kita bebas. Amin, saudara. Karena firman Tuhan adalah yang membebaskan. Yesus itu namanya Yeshua. Itu pembebas. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah apa? Roh dan hidup. Kembali lagi kepada Kejadian ayat 3. Pasal 1 ayat 3. Kembali lagi ke sana. Kita lihat di situ bahwa Tuhan berfirmanlah Tuhan. Jadi firman itu berkuasa. Saudara mengimani? Jadi kalau saudara baca Alkitab, saudara iman, oh saya percaya firmanmu itu bukan huruf mati yang harus dibela. Makanya orang lain selalu bela kitab sucinya. Karena huruf mati, kita tidak perlu bela. Dia membela diri sendiri, amin. Loh iya. Kalau ada orang lemparin gereja kita, saya selalu sarankan di daerah. Tidak usah balas, kumpulin saja batunya. Batunya kumpulin, taruh depan mimbar, tumpang tangan, kita doa rame-rame. Tuhan, batunya sudah dilemparkan. Lemparkan juga ke gereja ini orang yang melempar ini. Saudara percaya dia bakal masuk gereja? Saudara percaya? Ini saksinya di depan ini. Pernah begitu, saudara? Loh ya, itu buktinya. Amin? Saudara percaya? Makanya tidak perlu balas. Karena kita punya kuasa Tuhan yang berkuasa. Hidup. Dia sanggup menghidupkan kita. Tumpang tangan. Tidak usah marah. Kumpulin. Oke, yang banyak. Supaya sekalian bisa bangun gereja. Lah yang banyak. Coba, kenapa? Kenapa tempat ibadah kita dibuat orang marah? Berarti orang lain lebih tahu di tempat kita ada kuasa. Kita nggak tahu, makanya perlu diingatkan. Dilempar dulu, oh jadi tahu. Saudara, orang lain ibadah, suaranya terdengar keluar, kita nggak marah. Dan tidak terganggu? Enggak.
Emangnya gua pikirin? Enggak, saudara ya. Loh, enggak. Tapi kenapa kalau kita puji Tuhan, orang terganggu? Oh, karena ada kuasa. Rupanya puji-pujian kita itu berkuasa. Sampai setannya gelisah. Amin. Ini bukan penghiburan, ini iman. Jangan saudara pikir, ini menghibur saja kata-kataan. Bukan, ini bukan angin sorga. Bukan, ini firman Tuhan. Mari kita imani. Saudara akan mengalami. Berfirmanlah Tuhan. Wa yomer Elohim yehior. Wa yehior. Jadilah terang. Or. Wa yehi. Dan jadilah terang. Amin saudara. Terang itu datang. Terang itu jadi. Jadi kalau dia katakan jadi, hidupmu berubah, hidupmu berlipat kali ganda, hidupmu diberkati, saya percaya jadi dalam hidup kita. Wa yomer Elohim yehior. Wa yehior. Coba ucapkan. Yehior. Wa yehior. Coba ucapkan lagi. Yehior. Wa yehior. Jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Supaya hafal, tulis di statusmu. Amin saudara. Jadi roh Tuhan itu melayang-layang. Berfirmanlah Tuhan. Akhirnya semua jadi. Jadi bumi yang tidak berbentuk. Yang kacau balau. Yang gelap gulita. Telah dipulihkan oleh roh Tuhan. Dan oleh firman Tuhan. Firman Tuhan menjadi manusia. Siapa namanya? Yesus. Siapa namanya? Yesus. Karena nyebut nama itu kok ketakutan. Siapa namanya? Yesus. Iya. Kalau saya bilang setan kok enggak ketakutan saudara ya. Siapa namanya? Yesus. Ya, itu tandanya orang bertobat, saudara ya. Jadi Yesus, nama di atas segala nama. Cukup nama di atas segala nama sudah menjadi satu pribadi, namanya Yesus. Jadi tidak usah urusan nama lagi. Sudah ada satu pribadi. Segala nama telah diberikan kepadanya. Nama di atas segala nama. Ada pada pribadi Yesus.